Pernahkah kamu bertanya, kenapa sih kamu memilih satu produk dibandingkan yang lain? Jawabannya terletak pada motivasi dan emosi. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana dorongan dan perasaan memengaruhi keputusan belanja kamu. Motivasi konsumen adalah dorongan yang membuat seseorang ingin membeli suatu produk atau jasa, bisa dari kebutuhan dasar seperti makan dan minum, atau keinginan emosional seperti ingin diakui atau tampil keren. Menurut Schiffman dan Canuck, motivasi berasal dari dalam diri seseorang yang mendorongnya bertindak. Lalu Solomon menambahkan, motivasi muncul saat kebutuhan menimbulkan ketegangan, lalu seseorang berusaha untuk menguranginya dengan membeli atau melakukan sesuatu. Ternyata, tidak semua kebutuhan itu muncul bersamaan. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu tersusun seperti piramida, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan, naik ke rasa aman, lalu sosial, penghargaan, dan puncaknya adalah aktualisasi diri. Saat satu kebutuhan terpenuhi, kita akan beralih ke yang berikutnya. Ternyata, emosi juga memainkan peran besar teman-teman. Misalnya, rasa senang karena memakai produk tertentu atau perasaan nyaman karena aroma sabun favorit. Menurut para ahli, menyebutkan bahwa emosi adalah, menurut James, emosi itu berasal dari reaksi tubuh. Lalu Cannon berkata, emosi dan reaksi tubuh muncul bersamaan. Dan yang terakhir, Scatcher dan Singer menyebutkan bahwa emosi muncul dari gabungan respon tubuh dan interpretasi kita. Bagaimana sih kita tahu perasaan konsumen? Ternyata ada dua cara untuk kita dapat mengukur perasaan konsumen. Cara pertama adalah laporan diri. Konsumen mengisi skala atau menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua, ada pengukuran fisiologis, seperti melihat pupil mata atau konduktivitas kulit untuk melihat respon emosional bawah sadar mereka. Pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa kita bisa menyukai suatu produk tertentu? Ternyata kita bisa menyukai produk karena pengalaman langsung, atau asosiasi iklan dan pengaruh media. Misalnya, deterjen yang diiklankan bersama keluarga bahagia bisa menimbulkan emosi positif. Iklan bisa menciptakan keinginan yang sebelumnya tidak ada. Faktanya, loyalitas konsumen ternyata bukan sekedar membeli ulang saja, tapi juga kepercayaan, keterikatan emosional, dan pengalaman positif. Sikap terhadap merek dibentuk oleh pengalaman pribadi, kepribadian, dan informasi dari media. Apakah bisa sebuah merek mengubah sikap konsumen? Ternyata sebuah merek bisa mengubah sikap konsumen dengan cara menciptakan kebutuhan baru, mengaitkan produk dengan gaya hidup tertentu, mengubah persepsi lewat iklan, dan yang terakhir, menonjolkan keunggulan produk dengan kata-kata seperti lebih, paling, dan ekstra. Motivasi dan emosi adalah kunci dalam memahami perilaku konsumen. Semakin kita tahu, semakin bijak kita membeli dan memasarkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.